Selamat pagi semua. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, Mem. Ya, Selamat pagi, Mem. ya, terima kasih atas kehadiran dari semua mahasiswa yang sudah hadir di pagi hari ini. Kita akan memulaikan untuk perkuliahan pada pagi hari ini, mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Dan sebelum kita mulai, kita akan awali dulu dengan doa. Mohon satu orang mahasiswa dapat membantu dalam doa pembukaan dengan format lasalian. Dipersilakan. Baiklah teman-teman dan Mem, mari kita buka perkuliahan kita di pagi hari ini dengan doa lasalian prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, I will continue, oh my God, all my action for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us forever. In the name of the Father, and of the Son, forever. and of the Holy Spirit. Terima kasih kepada mahasiswi atas nama Kristalia yang sudah mengantar kita dalam doa pembukaan untuk memulaikan perkuliahan di pagi hari ini. Apa kabar semua di pagi hari ini? Baik, Mem. Luar biasa, Mem. Baik. Ya, mantap ya. Ya, terlihat juga bahwa semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan, semua sehat-sehat. Nah, kita akan masuk dalam materi perkuliahan di pagi hari ini. Semoga semua dapat menyimak dan kita masuk pada pertemuan yang ketiga ya, pertemuan yang ketiga. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang hakikat pendidikan, ya. Jadi pengantar ilmu pendidikan kita juga tetap membahas tentang hakikat dari pendidikan. Arti dari pendidikan itu apa? Kemudian unsur-unsur pendidikannya apa, dan hakikat pendidikan itu sendiri. Di pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang hakikat manusia. Ya, jadi di pertemuan pertama dan kedua, kita membahas tentang hakikat manusia. Kira-kira dari mahasiswa ada yang ingat apa yang maksud dengan hakikat dari manusia? Jadi manusia itu kira-kira seperti apa? Sifat-sifat manusia itu seperti apa? Ada yang ingat dari mahasiswa materi yang minggu lalu dan 2 minggu yang lalu? Atau jangan-jangan ada yang lupa? Kalau yang ada yang lupa akan diingatkan kembali. Tapi Mem sangka semua masih ingat karena baru minggu yang lalu ya. Kira-kira ada ya mahasiswa yang boleh mewakili? Saya, Mem. Ya, ini ada dua. Ya, ada dua mahasiswi yang antusias, mantap. Silakan pertama dari Virginia, kemudian Maria. Silakan Virginia. Baik, Mem. Berdasarkan materi tentang hakikat manusia, yaitu bahwa manusia adalah makhluk hidup yang juga sekaligus adalah makhluk sosial. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia tetap memerlukan orang lain. Ya, mantap, luar biasa jawaban dari Virginia tentang hakikat manusia yang Mem tanyakan tadi. Berarti masih ingat ya di minggu yang lalu. Bagaimana pendapat dari Maria? Silakan Maria. Baik, Mem. Menurut saya, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tertinggi yang bisa berinteraksi dengan orang lain atau disebut dengan makhluk sosial. Terima kasih, Mem. Ya, terima kasih Maria. Mantap sekali ya. Kita memberikan tepuk tangan kepada Virginia dan Maria yang sudah memberikan pendapat mereka tentang materi hakikat dari manusia. Nah, itu minggu yang lalu ya, di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Kita akan masuk di pertemuan yang ketiga ini, kita bicara tentang hakikat pendidikan ya.
Jadi calon Bapak Ibu guru, Mem sangka semua sudah paham tentang materi yang sudah lewat. Itu cuma mengingatkan kembali ya. Nah, Mem akan menampilkan materinya. Bentar ya. Kira-kira materi sudah terlihat di layar? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Ya, oke, baik. Jadi materi sudah terlihat dan ini tidak akan ulangi lagi soal ini. Soal peraturan ya, peraturan dan kesepakatan kita dalam kelas karena setiap pertemuan sudah Mem sampaikan, tapi tetap dimasukkan dalam slide supaya diingat ya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Kenapa Mem selalu menggunakan gambar-gambar? Karena sekali lagi ini calon Bapak dan Ibu guru kita bicara untuk anak SD ya. Jadi gambar itu penting untuk anak SD. Jadi ini menggunakan media pembelajaran lewat gambar supaya menjadi terbiasa untuk calon Bapak Ibu guru. Di sini dikatakan bahwa setiap manusia pasti mengalami sebuah proses pendidikan. Ya, tentu saja semua tahu apa itu pendidikan. Jadi minimal ada yang pendidikan itu ini, pendidikan itu seperti ini. Maka ada arti dan definisi dari pendidikan. Kira-kira ada yang boleh jawab atau mengungkapkan apa yang dimaksud dengan pendidikan? Jadi definisi dari pendidikan. Silakan, ada yang bisa jawab pendidikan itu apa? Ya, sebutkan nama. Baik, terima kasih. Saya Kristalina jawab. Menurut pendapat saya, pendidikan adalah bagaimana cara mengembangkan suatu aktivitas atau kreativitas dalam diri peserta didik. Terima kasih, Mem. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang jawaban yang baik dari Kristalia. Ada lagi? Saya Mem, kalau menurut Kristiani, pendidikan adalah suatu keterampilan satu kegiatan yang melatih seseorang untuk mengetahui sesuatu dan kemudian pendidikan itu diturunkan dari seseorang ke orang lain atau biasa disebut dengan hereditas. Terima kasih, Mem. Terima kasih Hani yang sudah menjawab juga. Luar biasa ya untuk jawabannya. Jadi kita sudah tahu apa itu arti dari pendidikan atau definisi dari pendidikan. Mem tidak akan panjang lebar bicara tentang pendidikan karena pada prinsipnya calon Bapak Ibu guru sudah tahu ya apa itu pendidikan. Nah di sini juga ada unsur-unsur dari pendidikan. Ini unsur-unsur pendidikan di sini menurut Tirta Harjo dan Lasulo seperti ini. Jadi unsur-unsur pendidikan itu terbagi atas 3, yakni mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sampai di sini materi dari Mem, kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Ada pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi? Ya, saya mau bertanya, Mem. Dan juga untuk teman-teman lain kira-kira bisa menjawab. Kira-kira menurut Mem, apakah pendidikan keluarga itu penting, Mem? Misalnya contoh kita menjadi anak seorang gubernur. Apakah dengan pendidikan, dengan wawasan luas dari Bapak seorang gubernur, kira-kira apakah kita harus menjadi seorang gubernur atau bagaimana? Dan juga teman-teman lain, kira-kira bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Hani, pertanyaan yang baik. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Saya, Mem. Hani? Saya, Mem, Firsi. Silakan Firsi.
menurut saya seperti yang dikatakan teman Hani tadi, yaitu kalau pendidikan di keluarga, kalau orang tua gubernur, apa anak harus seperti orang tua? Menurut saya itu sebenarnya yang gubernur itu hanya sebuah gelar atau pangkat tertentu. Jadi dalam keluarga itu sebenarnya yang menjadi pendidikan utama itu bagaimana orang tua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak, bukan anak-anak harus mencontohi. Memang kalau orang tua menjadi seorang gubernur pasti itu suatu kita boleh anggap itu sebagai panutan. Tetapi yang lebih penting di sini yaitu seperti yang saya katakan tadi, yaitu didikan yang baik terhadap anak, bagaimana anak itu bersopan santun di lingkungan dan sebagainya, Mem. Terima kasih. Terima kasih Virsi, luar biasa untuk jawabannya. Jadi pada prinsipnya hakikat daripada pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia, ya. Jadi upaya memanusiakan manusia dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi diri sendiri dan bagi kehidupan dalam lingkungannya, ya. Jadi kita akan menutup untuk pertemuan di pagi hari ini. Kiranya materi yang Mem sampaikan semua boleh paham dan Mem harap semua tetap semangat, tetap juga mempraktekkan apa yang disampaikan dalam perkuliahan di pagi hari ini supaya tetap diingat juga kira-kira itu pendidikan itu seperti apa, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya juga sadar bahwa kalian semua adalah calon bapak dan ibu guru sebagai panutan untuk anak-anak sekolah dasar, ya. Jadi itu rangkuman untuk materi kita. Mem berterima kasih semua yang sudah hadir di sini dan kita akan bertemu juga di pertemuan kelima nanti kita dengan materi yang berbeda. Semoga semua boleh tetap hadir juga di pertemuan keempat, ya, pertemuan keempat nanti. Terima kasih semua yang sudah hadir dan terima kasih semua yang sudah menjawab, memberikan masukan, ide untuk mata kuliah kita di pagi hari ini. Sekali lagi semua tetap semangat, jaga kesehatan dan kita akan berjumpa di minggu depan. Kita tutup semua dengan doa penutup menggunakan format Lasallian prayer. Mohon Pascal boleh. Pascal yang laki-laki di sini, silakan. Let us remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father. Amin. Saint John Baptist de La Salle, pray for us. Pray for us. In our heart. Forever. Ya, terima kasih Pascal, terima kasih semua dan sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat ya semua. Ya, Mem. Terima kasih, Mem. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Mem. Mem. Selamat pagi, Mem. Selamat pagi, teman-teman.